Poin ke Rasidin. Wafatnya Nabi menyebabkan tumpahnya kesedihan di jalan-jalan Madinah. Kaum muslim mengalami periode sulit menghadapi kenyataan bahwa Nabi Muhammad tak lagi bersama mereka, sehingga awalnya ada beberapa yang menolak berita tersebut. Tetapi wafatnya Nabi juga memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama lebih dari 20 tahun, Nabi Muhammad memimpin umat muslim secara politis dan spiritual. Hubungan langsung dengan Allah memberikan arti bahwa masyarakat dipandu oleh kekuatan yang sesuai dengan rencana ilahi. Sekarang, hubungan itu tak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad? Lebih khusus, siapa yang akan memimpin umat Islam sepeninggal Nabi? Bahkan sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Perbedaan pendapat dalam kelompok tersebut tentang siapa yang harus mendapat otoritas atas negara muslim muda ini dapat mengancam perpecahan umat. Mungkin juga ada usul solusi dua negara, yang satu dipimpin orang Ansor, satu lagi Muhajirin. Akhirnya Umar mencalonkan Abu Bakar menjadi pemimpin politik negara kesatuan muslim yang berpusat di Madinah. Abu Bakar adalah pilihan tepat. Setelah Khadijah, dialah orang pertama yang menerima Muhammad sebagai nabi dan masuk ke agama baru itu. Dia menemani Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah. Bahkan dialah yang ditunjuk ke Nabi Muhammad untuk mengimami sholat di Masjid Nabawi pada hari-hari terakhir hidup Nabi. Ya, ia memang berasal dari Makkah, tetapi tak seorang pun baik Muhajirin maupun Ansor bisa mendebat kualifikasinya. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar. Abu Bakar mendapat gelar Khalifatur Rasul, berarti penerus utusan Rasul, disingkat Khalifah. Pada 632, Khalifah bukanlah nabi baru. Kitab Quran jelas menyatakan Muhammad sebagai nabi terakhir dan tak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Terlebih lagi, tugas khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Maka khalifah diharapkan menjadi pemimpin yang cakap, mampu mengelola permasalahan negara muslim dengan efektif, juga mampu melindungi agama yang dibawa Nabi Muhammad dan menggerakkan orang untuk mengikutinya sebisa mereka. Sikap Abu Bakar dalam menjalankan tugas akan menjadi contoh bagi khalifah berikutnya untuk memenuhi peran tersebut. Demi menegakkan keberlanjutan tujuan politik Nabi Muhammad, Abu Bakar mengirim kekuatan ke Suriah Selatan untuk bertemu melawan Byzantium sebagai balas dendam atas konfrontasi sebelumnya. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sepeninggal Nabi. Tetapi ekspedisi ini tak sepenting perkembangan ancaman dari gurun pasir sebelah timur Madinah. Di sana berbagai suku Baduy yang baru masuk Islam mulai memberontak. Logika mereka sederhana. Mereka bersumpah setia pada Islam dalam kekuasaan Nabi Muhammad, dan sejak beliau wafat, sumpah itu tak lagi berarti. Mungkin alasan lain memisahkan diri dari pemerintahan Abu Bakar adalah kebencian tradisional Arab terhadap pemerintahan yang terorganisasi. Selama berabad-abad, suku-suku Arab mengembara dengan bebas tanpa ada pemerintah pusat yang menentukan langkah mereka atau memungut pajak. Walau menyesal, mungkin mereka tetap dapat menerima perjanjian semacam itu dengan Nabi Muhammad, tetapi pasti mereka takkan patuh begitu saja di bawah Abu Bakar. Ada aturan perang Abu Bakar yang diperintahkan kepada pasukannya, yang isinya jangan membunuh anak-anak, juga perempuan, juga orang tua. Jangan merusak pohon, jangan pula membakarnya dengan api, terutama yang sedang berbuah. Jangan menyembelih ternak musuh kecuali untuk dimakan. Jika engkau melewati segolongan manusia yang mengabdikan diri dalam biara, jangan diganggu. Diiringi kebencian terhadap pemerintah terorganisasi, muncul sejumlah orang yang mengklaim diri sebagai nabi. Yang paling menonjol di antaranya Musailamah, dikenal sebagai Musailamah si pembohong dalam sumber-sumber sejarah kemudian. Penolakan suku-suku ini untuk membayar zakat, bila penting dalam Islam, ditambah penerimaan terhadap nabi baru, membuat Abu Bakar menyatakan mereka telah meninggalkan Islam dan merupakan ancaman bagi agama Islam itu sendiri. Jika kelompok tersebut dapat menentukan aspek Islam mana yang diterima atau bisa menyatakan diri sebagai nabi dan mengambil agama apapun yang cocok bagi mereka, kesucian Islam dapat hilang di tengah letusan Persia. Tak diragukan lagi contoh-contoh orang terdahulu yang mengubah agama dari Tuhan agar sesuai dengan keinginan mereka, sebagaimana disebutkan dalam Quran, muncul di benak Abu Bakar. Orang-orang tersebut ditegur Tuhan dan akan dihukum pada hari pengadilan atas dosa-dosanya. Inilah takdir yang benar-benar dihindari orang soleh dalam masyarakat muslim.
Hasilnya tindakan militer harus diambil Abu Bakar. Ia menunjuk Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan yang dikirim ke timur untuk memadamkan gerakan pemberontakan. Nama Khalid terkenal di santero semenanjung Arab dan ia belum pernah kalah dalam pertemuan yang dilakukan, baik sebelum ataupun sudah masuk Islam. Karena akrab dengan peperangan gurun dan punya keahlian kavaleri, terpilihnya ia sebagai pemimpin ekspedisi dapat dimengerti. Setelah berhasil mempertahankan Madinah dari setiap kemungkinan serangan pemberontak, Khalid memimpin pasukan ke arah timur, tempat tinggal sekian banyak suku pemberontak. Kekuatan muslimah tidaklah sebanding dengan kecakapan militer Khalid. Pemberontak mundur dan Musailamah terbunuh dalam peperangan. Perlahan-lahan kesetiaan kepada khalifah menyebar di seluruh jazirah Arab, menyeru suku-suku untuk kembali ke Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak. Pada 633 perang melawan kemurtadan selesai dan seluruh Arab sekali lagi bersatu sebagai negara kaum muslim. Islam telah berhasil selamat melewati tantangan politik, menghapuskan pertanyaan tentang kesetiaan pada Islam dan kepemimpinan politik semeninggal Nabi. Perang ini menanamkan satu keteladanan penting berkaitan dengan masa depan dunia Islam. Pertama, konflik tersebut menunjukkan persatuan spiritual Islam merupakan kepentingan yang paling utama. Penyimpangan dan nabi palsu tidak akan ditoleransi menurut keyakinan Islam. Bangsa sebelumnya yang telah diseru pada monoteisme dan menyimpang dari hukum Tuhan telah beruntung dengan dikirimnya Nabi untuk meluruskan mereka. Ketetapan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir berarti tak ada lagi Nabi yang akan datang untuk memperbaiki kesalahan Muslim yang menyimpang. Tak boleh ada kesalahan dalam menjaga Islam seautentik masa Nabi Muhammad. Ekspedisi militer Khalid menunjukkan dunia Islam bahkan siap mengangkat senjata untuk melindungi pesan ilahi Islam. Kedua, kesatuan politik dunia Islam dijamin untuk sementara. Hanya ada satu pemimpin di dunia Islam. Semenanjung Arab berada di antara dua kekuatan dunia, Bizantium dan Sassanid. Jika mereka ingin bertahan di kancah internasional, dibutuhkan persatuan. Perang Ridha membuktikan bahwa hanya ada satu negara Muslim, khalifah di bawah satu pemimpin Islam yaitu khalifah. Ketiga, dan mungkin yang terpenting, otoritas pemerintah pusat telah ditetapkan bagi suku-suku Arab. Persatuan dan konsep pemerintah pusat yang jauhnya berkilo-kilometer merupakan gagasan asing. Perang Ridha telah meneguhkan sejarah Islam selanjutnya akan lepas dari masa lalu Arab yang nomaden dan terdesentralisasi. Bangsa Arab sedang memasuki era sejarah yang baru dan pemerintah mereka harus mencerminkan hal tersebut. Selain memperkuat keberlanjutan negara Islam, masa kekhalifahan Abu Bakar sangat penting bagi pelestarian Quran dalam bentuk tertulis. Pada masa Nabi, banyak sekretaris yang ditugaskan untuk menulis wahyu Quran saat baru diturunkan. Naskah-naskah tersebut tak dikumpulkan dalam satu buku, tapi berbentuk potongan yang tersebar di mana-mana. Lagi pula, Madinah terdiri atas masyarakat dengan tradisi lisan dan hanya sedikit orang yang bisa baca tulis. Bentuk tertulis Quran tidak sepenting hafalan kata demi kata. Umar menyarankan agar seluruh naskah tersebut dikumpulkan. Akurasinya diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang dapat dipercaya. Disimpan di lokasi terpusat untuk berjaga-jaga atas skenario yang tak diinginkan jika semua penghafal Quran meninggal. Meskipun ada keraguan awal melakukan sesuatu yang tak dikerjakan Nabi, Abu Bakar menjalankan rencana itu dan koleksi naskah Quran dikumpulkan di Madinah. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung 2 tahun, dari 632 sampai wafatnya pada 634 Masehi. Dalam 2 tahun itu, ia mampu menstabilkan negara Islam sepeninggal Nabi dan melengkapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan imperial di utara. 2 tahun masa kepemimpinan telah membuahkan teladan tentang peran khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutan keyakinan Muslim setelah Nabi wafat. Teladan terakhir yang ditanamkan Abu Bakar adalah pemilihan penerusnya. Alih-alih memilih saudaranya untuk menjadi pemimpin sepeninggal dia, seperti yang menjadi tradisi Arab sebelum Islam, Abu Bakar memilih seseorang yang ia yakini paling memenuhi syarat dan mampu memegang tugas sebagai khalifah. Pada akhir hidupnya, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerus. Khalifah yang selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Seperti Abu Bakar, Umar termasuk orang yang masuk Islam sejak awal. Ia menyatakan keimanannya di hadapan Nabi di Makkah sebelum hijrah dan selalu bersama Nabi di seluruh peperangan dan peristiwa besar di Madinah. Tak ada keraguan dan kemampuannya memimpin negara Islam, dan berdasarkan tradisi Islam, tampaknya tak ada penolakan atas pengangkatan dirinya sebagai khalifah. Stabilitas pemerintahan dan suksesi seperti ini akan hilang nantinya dalam sejarah Islam. Tak seperti Abu Bakar, Umar
tidak harus mengatasi masalah stabilitas politik atau keberlanjutan agama. Seluruh jazirah Arab telah bersatu di bawah perintahnya. Gerakan militer masif ke seluruh jazirah saat Perang Ridha telah memberikan keyakinan dan kemampuan di kalangan muslim untuk mulai berpikir serius melebarkan wilayah ke utara. Selanjutnya, cara hidup tradisional yang dibelenggu jazirah Arab tak lagi layak. Selama berabad-abad, orang Arab mempertahankan hidup dengan terus-menerus menyerang suku saingan dan merebut harta rampasan perang. Sekarang mayoritas orang Arab adalah muslim. Tindakan menyerang suku tetangga bertetangga dengan hukum Islam. Nabi telah menyatakan di berbagai kesempatan bahwa penduduk muslim menjadi satu umat atau bangsa. Terbayangkan jika bangsa itu akan melewati sejarah dalam konflik internal terus-menerus. Untuk menghilangkan potensi konflik internal, juga menjamin keamanan bagi beberapa suku Arab yang masuk Islam di perbatasan Bizantium dan Sasanid. Pasukan Islam mengarah ke utara, tempat akan terjadinya penaklukan terbesar. Sedangkan ke Mesopotamia yang dikuasai Sasanid telah dimulai pada tahun terakhir kehidupan Abu Bakar dan dilanjutkan begitu Umar berkuasa. Awalnya Umar dan tokoh muslim lain mungkin tak meramalkan serangan ini akan berubah menjadi penaklukan permanen. Tetapi perang habis-habisan antara Bizantium dan Sasanid yang berlangsung sejak 603 hingga 628 masih membuat mereka lemah dan tak mampu membendung gelombang penyerbuan muslim Arab yang telah tiba di perbatasan. Tanah subur Mesopotamia dan Suria sudah siap ditaklukkan. Yang dibutuhkan hanyalah serangan terorganisasi dari pihak muslim, tetapi ini akan menjadi perang model baru, tak seperti peperangan merusak yang dilakukan kedua kekaisaran tersebut. Perang Islam dikombinasi dengan seruan untuk keadilan dan keharmonisan sosial yang sesuai dengan pesan Nabi. Saat mengirimkan pasukan pertama, Abu Bakar memerintahkan untuk memastikan keselamatan perempuan, anak-anak, dan bahkan orang tua, membiarkan para biarawan dan biaranya, dan melarang menghancurkan tanaman. Aturan ini tak berbeda dari yang dipegang orang Arab dalam penaklukan sebelum Islam, tetapi gerakan Nabi Muhammad bersifat revolusioner sejak awal. Gagasan, tradisi, dan cara hidup lama harus dirobohkan demi tatanan baru yang diperluas hingga dalam peperangan. Secara bersamaan, pasukan dikirim ke Suria dan Mesopotamia pada 633. Khalid bin Walid yang baru saja memenangi Perang Ridha memimpin detasemen menuju Persia. Sementara itu Yazid, yaitu anak Abu Sufyan, memimpin pasukan yang dikirim ke Suria. Di sana dengan cepat ia mampu mengalahkan kekuatan Bizantium di dekat Gaza. Bagi orang-orang Bizantium, kekalahan mengejutkan tersebut menandakan bahwa ini mungkin bukan perampasan biasa, melainkan invasi total. Kaisar Heraklius memerintahkan pasukannya dimobilisasi dan bersiap menghancurkan Arab sebelum mereka mampu mengonsolidasi kemenangannya. Pemerintah Madinah sudah sadar akan kemungkinan tersebut dan Khalid segera diperintahkan meninggalkan Irak. Walaupun sudah mendapatkan beberapa kemenangan, lalu pergi melintas gurun Suriah yang tak berair untuk memperkuat pasukan di sana. Kekuatan gabungan muslim bertemu dengan pasukan Bizantium dalam perang Ayun-ad-Dain yang berlangsung sekitar 30 km di barat Yerusalem. Pasukan muslim berhasil memukul mundur pasukan kerajaan yang dipimpin saudara kaisar sendiri. Pasukan Bizantium yang tersisa merangsek ke kota Yerusalem, Caesarea dan Gaza yang sudah dibentengi dengan baik. Maka pasukan muslim yang menang bebas menjelajahi daerah pedalaman Palestina. Pasukan muslim di bawah komando Khalid bergerak ke utara dan mengepung kota tua Damaskus yang akhirnya jatuh pada September 635. Perjanjian yang dibuat setelahnya bertujuan untuk memenangkan ketakutan penduduk setempat. Dalam perjanjian tersebut, Umar menjanjikan bahwa hidup, harta, dan agama mereka akan dilindungi dari gangguan selama upeti kepada pemerintah Islam dibayar. Aturan bernada mengancam ini ditunjukkan kepada pemerintah dan pasukan Bizantium, bukan warga sipil. Dengan jaminan tersebut, pola memperlakukan penduduk Suriah akan lebih rendah. Hal ini penting mengingat pasukan baru yang relatif kecil sudah mulai menduduki provinsi yang besar dan beragam di Suriah. Kehilangan Damaskus menyebabkan Kaisar Bizantium mengumpulkan kekuatan yang lebih besar dengan harapan bisa memukul balik pasukan Arab untuk kembali ke gurun. Khalid tahu bahwa kekuatan pasukannya tak sebanding dengan tentara kekaisaran dan memutuskan mundur ke selatan untuk mengulur waktu pecahnya peperangan yang memang tak terhindarkan. Akhirnya pasukan Heraklius menyusul pasukan muslim ke Yarmuk di sepanjang perbatasan Yordania, Suriah sekarang. Pada musim panas 636 Masehi, pasukan Bizantium jauh lebih banyak jumlahnya, lebih lengkap secara persenjataan dan lebih terlatih, tetapi semangatnya rendah karena banyak persaingan dan pertengkaran yang menyebabkan
dalam barisan pasukan. Dengan memanfaatkan konflik tersebut karena sudah terbiasa bertempur di daerah yang sulit, pasukan Muslim mengalahkan pasukan Bizantium secara meyakinkan. Pasukan Bizantium digiring keluar dari medan peperangan dan tak lagi menjadi kekuatan tempur yang mampu mengambil tindakan militer apapun. Kaisar Heraklius dipaksa mengakui kekalahan di Suriah saat tak lagi punya pasukan atau uang untuk menahan invasi pasukan Muslim. Kota-kota di seluruh Suriah pun satu persatu beralih tangan. Semuanya mendapatkan syarat perjanjian seperti halnya Damaskus dari Khalid bin Walid. Pada 638 Masehi, penaklukan Suriah selesai. Di sana pertempuran melawan Bizantium berlanjut di Mesir yang relatif cepat dilakukan pada 642 Masehi. Dua wilayah Bizantium paling berharga dan makmur jatuh ke tangan orang-orang yang hampir dianggap tidak penting untuk dikenal. Pada 70 Masehi, Kekaisaran Romawi mengusir Yahudi dari Yerusalem. Sampai penaklukan Muslim pada 637 Masehi, mereka tak diizinkan kembali ke kota suci. Dalam beberapa tahun, Suriah berubah dari negeri yang dikontrol dengan kuat oleh Kekaisaran Bizantium menjadi provinsi Kekaisaran Muslim yang baru tumbuh. Bagi Muslim yang telah berjaya, penaklukan ini tak terlalu mengejutkan. Lagi pula mereka yakin bahwa Tuhan bersama mereka selama mereka mengikuti agama yang diturunkannya melalui Nabi Muhammad. Peristiwa Perang Badar dan melakukan Mekah pada masa Nabi telah membuktikan kepada mereka bahwa di tengah rintangan yang luar biasa, kemenangan bisa dicapai dengan pertolongan Allah. Bagi kerajaan Bizantium, kehilangan Suriah ibarat menjadi kartu domino pertama yang jatuh pada akhir kemunduran penerus Kekaisaran Romawi. Pasukan Kekaisaran takkan pernah mampu lagi berbaris masuk ke tanah suci Kristen, tak juga bisa memperoleh keuntungan ekonomi dari wilayah subur ini. Tetapi bagi penduduk lokal di Suriah, kekalahan Bizantium tak berpengaruh banyak pada kehidupan sehari-hari. Gereja tetap buka, petani tetap mengolah tanahnya, dan kafilah pedagang tetap melintas seperti sebelumnya. Untuk membantu merapikan administrasi sipil di wilayah ini secara pribadi, Umar mengadakan perjalanan dan dari Madinah ke Suriah. Salah satu langkah pertamanya di sana ialah membebas tugaskan Khalid bin Walid dari posisinya. Ini tentu saja mengejutkan semua orang, termasuk Khalid sendiri. Di antara berbagai kemungkinan alasan penyebatan Khalid, para sejarawan Muslim masa lalu cenderung menyebutkan Umar berniat mengingatkan pasukan Islam bahwa Allah lah, bukan Khalid, yang menjadi penyebab kemenangan mereka. Jika pasukan Muslim dapat mempertahankan rangkaian kemenangan di peperangan tanpa dipimpin salah satu jenderal terbesar sepanjang masa ini, hal tersebut bisa menjadi bukti bagi yang imannya lemah tentang petunjuk dan pertolongan ilahiyah dalam misi mereka. Dalam banyak kejadian, upeti ini tak melebihi jumlah pajak sebelumnya dan sering malah lebih rendah. Bagi masyarakat biasa, pajak yang lebih kecil ini kabar baik. Siapapun yang mengumpulkannya, perubahan besar kedua soal toleransi beragama terhadap kelompok tertentu Kristen monofisit yang berbeda dari pemerintah ortodoks, yakni dalam masalah keberadaan Yesus diperbolehkan menjalankan agamanya di Suriah. Ini perubahan baik dibanding watak menindas pemerintah Bizantium. Yahudi juga bebas dari penindasan resmi yang diizinkan kembali ke kota tersuci mereka, yaitu Yerusalem, untuk beribadah. Di bekas daerah Sasanid, pemeluk Kristen Nestor mengalami peningkatan kebebasan beragama. Sebelumnya penguasa beragama Zoroaster terbiasa membatasi kebebasan pemeluk Islam Nestor karena mencurigai mereka diam-diam bersekutu dengan Kekaisaran Bizantium Kristen. Tentu saja ketegangan masih ada di antara kelompok agama, terutama pihak pemukim Kristen di bulan Sabit. Sebut tersinggung dengan aturan semit nomaden dari gurun, tetapi secara umum sifat egaliter ajaran Nabi Muhammad membantu memandu sebuah era toleransi beragama yang sebelumnya hampir tak ada sama sekali. Dalam bidang ekonomi, penaklukan telah membawa kemakmuran yang tak terbayangkan bagi orang Arab yang relatif sederhana. Ribuan koin perak dan emas serta batu mulia berharga mengalir dari tanah taklukan, terutama Irak, ke Madinah sebagai bagian dari pampasan perang. Berdasarkan ajaran hukum Islam, harta pampasan tersebut dianggap milik seluruh umat Islam dan dibagikan kepada seluruh anggota umat, dari pemeluk awal sampai pemeluk baru non-Arab. Ledakan besar dalam aktivitas ekonomi terjadi di Mekah dan Madinah. Rumah-rumah baru terus dibangun dan perkebunan yang luas disiapkan guna menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan setelah penaklukan. Untuk kali pertama dalam sejarah Islam, kekayaan yang sangat besar berada di tangan pemerintahan. Selama 10 tahun menjabat khalifah,
Umar telah mengubah negara Islam muda dari yang mulanya terdiri atas masyarakat perampas di gurun menjadi sebuah kekuatan regional. Ekspansi cepat dibarengi stabilitas sosial membuktikan kemampuannya yang luar biasa sebagai administrator dan pemimpin. Dia menjadi salah satu penguasa paling berhasil dalam sejarah Islam. Kuasanya tiba-tiba berakhir pada 644 setelah dia dibunuh di Madinah oleh seorang budak Persia yang iri kepada pemimpin harismatik ini. Menjelang wafat, Umar menunjuk majelis berisi 6 pemimpin yang dihormati masyarakat Madinah untuk memilih penerus dari mereka sendiri. Mereka memilih Utsman bin Affan, salah seorang pemeluk Islam awal. Berbeda dari Abu Bakar dan Umar, ia berasal dari klan Umayyah di Mekah. Utsman sangat kaya dan berkuasa sebelum masuk Islam. Tak diragukan lagi melihat keberhasilan kebijakan Umar. Utsman berjanji mengikuti langkah pendahulunya dan menggunakan praktik yang sama dengan khalifah sebelumnya. Ia pun diangkat pada akhir 644 Masehi. Khalifah yang selanjutnya yaitu Utsman. Latar belakang Utsman dari keluarga bangsawan berperan besar dalam keputusan-keputusannya sebagai khalifah. Keluarga Umayyah cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam dan Utsman mengandalkan pengalaman tersebut dalam keputusan pribadinya. Muawiyah sebelumnya sudah menjadi gubernur Suriah dan bekerja sangat baik dalam menjadikan wilayah perbatasan menjadi tulang punggung negara Islam. Utsman melanjutkan dengan menunjuk saudara sepersusuannya yaitu Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja dengan baik di Mesir seperti halnya di Suriah. Sebelumnya yang lain ia tunjuk di Irak, tempat mereka memimpin serangan ke tanah Persia dan lambat laun menguasai seluruh kekaisaran Sassanid. Untuk kali pertama muncul dugaan nepotisme dalam sejarah Islam, walaupun sepertinya tak cukup serius dalam menghambat usaha dan kemampuan memperluas negara Islam. Dalam masa kekhalifahan Utsman, seorang duta Muslim dikirim ke Tiongkok untuk membangun hubungan diplomatik antara khalifah dan dinasti Tang. Melanjutkan langkah dan penekanan Umar pada militer, Utsman memerintahkan pembangunan armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Tujuannya menggagalkan setiap pasangan balik Bizantium. Gubernur Suriah dan Mesir sangat bergantung pada keterampilan orang Kristen lokal dalam membangun kapal laut. Orang Kristen yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan kerajaan Bizantium menunjukkan semangat besar dalam pekerjaannya bagi pemerintahan baru Arab, terutama mengingat banyak di antara mereka beragama Kristen Koptik dan sekte Kristen lain yang tak diakui Bizantium. Kesediaan Muslim memperlakukan mereka dengan lebih baik daripada Bizantium berperan besar pada kesetiaan mereka terhadap khalifah. Hasilnya berupa masyarakat yang damai dan keamanan dari ancaman luar. Contohnya saat serombongan armada Bizantium mencoba menguasai kembali Alexandria pada 646 Masehi, tetapi digagalkan para pelaut Kristen yang bekerja kepada khalifah. Selain mempertahankan perbatasan, kekhalifahan Islam mampu memperluas pengaruhnya ke Laut Tengah dengan merebut Siprus dan Kreta serta menyerang hingga ke Sisilia. Keberhasilan militer juga terus berlanjut di daratan saat Muawiyah memimpin pasukan Syriah yang kuat untuk masuk ke Armenia melawan kekuasaan Bizantium. Daerah pegunungan Anatolia yang diisi sebagian besar penduduk Yunani menjadi batas alam antara masyarakat Bizantium dan Muslim, berada di sekitar batas modern Turki dan Suriah. Lebih jauh ke timur, pasukan Muslim terus memaksa masuk ke jantung Persia di bawah pemimpin saudara Utsman yang lain, Abdullah bin Amir. Penaklukan sisa kerajaan Sassanid tak secepat menaklukkan Irak. Di sana masyarakatnya lebih homogen dan lebih terhubung dengan pemerintahan Sassanid. Akibatnya perang tersebut memakan korban yang lebih banyak dari pasukan Muslim. Tapi kesempurnaan kemenangan Muslim di Qadisiyah dalam masa kekhalifahan Umar pada dasarnya telah mengakhiri nasib kerajaan Sassanid. Hanya masalah waktu untuk menundukkan seluruh kerajaan. Kaisar Sassanid yaitu Yajadeger tak pernah berhasil mengganti pasukannya yang habis pada 642 Masehi, dan selama lebih dari 10 tahun berikutnya Sassanid terus berusaha bertahan. Pada 650 Masehi, dataran tinggi Iran dikuasai dan pada 651 kekuasaan pun diambil. Pada tahun yang sama, Raja Sassanid terakhir ditemukan dalam pelarian dan dihukum mati. Selama 1 dekade, pasukan Muslim telah maju dari Irak ke Sungai Oxus dan mencapai pinggiran Asia Tengah. Bagi Utsman, memimpin ekspansi militer yang cepat seperti Umar tak serta-merta menghasilkan popularitas yang sama dengan khalifah kedua itu. Kekacauan memburuk saat ketidakpuasan atas kebijakan pemerintahannya mulai muncul, terutama akibat menunjukkan saudara-saudara Umayyahnya. Bersama dengan itu, lambatnya penaklukan, yaitu dibandingkan ekspansi cepat Umar, menyebabkan sedikitnya barang perampasan dikirim ke Madinah sehingga ekonomi mandek.
Popularitas Utsman tentu saja tak setinggi dua pendahulunya, tetapi terlalu berlebihan bila diasumsikan sedang terjadi revolusi masif untuk menurunkannya dari tampuk kekuasaan. Malahan sekelompok kecil pasukanlah yang akan menimbulkan perubahan penuh kekerasan dan kekacauan pada pemerintahan Madinah. Pada 656, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung khalifah berkaitan dengan kebijakannya dan pembagian perampasan antara pasukan dan pemerintahan sipil di Mesir. Ia mendengarkan perselisihan itu dari dua sisi dan berjanji mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah secara adil. Dalam perjalanan pulang ke Mesir, para tentara itu mencegat surat yang diduga ditulis khalifah untuk gubernur Mesir yang memerintahkan hukuman mati bagi mereka. Maka mereka kembali ke Madinah dan mengepung Utsman di rumahnya sendiri. Meskipun menghadapi bahaya kematian, Utsman menolak memerintahkan penduduk Madinah mempersenjatai diri dan melawan pemberontak. Ia bahkan mencegah sepupunya Muawiyah mengirim pasukan dari Syria untuk melindunginya agar tak terjadi pertumpahan darah di kota Nabi. Banyak sahabat Nabi yang menentang pemberontakan ini, tetapi mereka tak berdaya menghentikannya. Hukum perang berlaku di Madinah dan penduduknya hanya bisa tercekam ketakutan menyaksikan para pemberontak memaksa masuk ke rumah Utsman dan membunuhnya saat ia sedang duduk membaca Quran. Khalifah wafat, demikian pula persatuan dunia Islam. Khalifah yang selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Sebagai penentu kepemimpinan di Madinah, para pemberontak menunjuk sendiri khalifah barunya. Pilihan terbaik adalah Ali karena dia adalah sahabat Nabi yang paling dihormati dan masih hidup. Ali terkait dengan Nabi dalam dua cara, sebagai sepupu dan menantu. Ali yang teguh mempertahankan kehormatan dan keadilan sebagaimana para sahabat terdekat Nabi. Awalnya menolak ditunjuk oleh orang-orang yang memberontak terhadap khalifah. Ia akhirnya diyakinkan oleh tokoh-tokoh utama lain di Madinah bahwa dirinya yang paling memenuhi syarat dan paling mampu untuk mengembalikan kedamaian di dunia Islam. Akan tetapi ternyata tak ada tokoh yang akan sanggup menangani krisis yang dihadapi dunia Islam. Masalah yang paling menekan Ali tentu soal penyelesaian pembunuhan Utsman. Sentimen umum merebak untuk menghukum para pemberontak. Muawiyah bahkan menekankan bahwa ia takkan bersumpah setia kepada khalifah baru sampai diambil langkah-langkah untuk menghukum orang yang telah membunuh sepupunya. Akan tapi Ali yang sama pragmatis dengan pendahulunya tahu bahwa keputusan untuk menghukum mereka kemungkinan besar akan berakibat pada pembunuhan dirinya karena pemberontak masih menguasai Madinah. Hal ini selanjutnya akan menjerat dunia Islam ke dalam lingkaran pertumpahan darah yang sangat dia hindari. Ali malah memindahkan ibu kota ke Kufa, dataran subur di Irak. Di sana dukungan terhadap khalifah sangat tinggi. Banyak orang di Madinah patah harapan akan penolakan Ali untuk mengadili pemberontak. Tak lama kemudian sekelompok kekuatan berkumpul dengan tujuan meyakinkan Ali agar menghukum pemberontak dengan dipimpin dua sahabat Nabi yaitu Thalha dan Jubair serta dibantu janda Nabi yaitu Aisyah. Pasukan tersebut berangkat ke Irak untuk menghadap Ali. Sulit menilai maksud Ali dan lawan politiknya dalam mempersiapkan diri menghadapi konflik yang akan datang. Di kedua belah pihak terdapat orang-orang yang dekat dengan Nabi dan harus berhati-hati terhadap kepelikan pertempuran antar muslim. Tetapi kedua belah pihak sangat yakin dengan ijtihad yaitu pemikiran bebas masing-masing, terutama mengenai tindakan yang benar dalam menangani pemberontak. Bagi Ali tidaklah memungkinkan secara politik untuk menghukum mereka. Dia meyakini solusi terbaik adalah melanjutkan hidup dan berusaha menyatukan umat kembali. Bagi penantangnya, penyatuan kembali mustahil dilaksanakan tanpa memperbaiki kesalahan dan mengirimkan pesan bahwa kekhalifahan tak bisa diganggu seperti yang terjadi dalam pengepungan Utsman. Kedua argumen tersebut mungkin mengandung kebenaran di dalamnya, tetapi perpecahan politik akibat wafatnya Utsman terlalu besar untuk diselesaikan bahkan oleh para sahabat Nabi sekalipun. Perselisihan pun tak terelakkan. Akhirnya pada 656 Masehi, kedua pasukan bertemu di padang dekat Basra, Irak Selatan. Beberapa anggota oposisi termasuk Thalha dan Jubair menemui Ali sebelum pertempuran dengan harapan dapat menghindari pertumpahan darah. Sebuah perjanjian damai sementara disetujui pemimpin kedua pihak yang segera menyaksikan perang saudara terjadi hanya 20 tahun setelah Nabi dikebumikan. Akan tapi pihak ekstremis yang kurang taat dari kedua kubu masih memaksa pasukan untuk saling menyerbu meskipun sudah ada negosiasi antar pemimpin mereka. Dalam kebingungan, akhirnya kedua pasukan berbenturan dalam masing-masing yakin
pihak lain lah yang memulai pertempuran. Hasil perang yang nantinya dikenal dengan nama Perang Unta ini tak dapat dipastikan. Kedua belah pihak mengalami kehilangan besar. Talha dan Jubair tewas dalam kekacauan. Ali dan Aisyah lolos tanpa cedera dari pertempuran, tetapi mereka patah harapan menyaksikan perang saudara pertama dalam sejarah Islam ini. Aisyah kembali ke rumah di Madinah ditemani oleh pengawal militer yang disiapkan Ali demi keselamatannya. Aisyah memutuskan untuk menarik diri dari urusan politik hingga wafat pada 678 Masehi. Meskipun telah terjadi pertumpahan darah, posisi Ali sebagai khalifah masih belum aman. Muawiyah bersikap netral dalam konflik antara Ali dan penentangnya, tetapi tetap tak bersumpah setia sampai Ali menghukum membunuh sepupunya. Ali tak bisa memerintah dengan efektif saat salah satu gubernur terkuat di dunia Islam tak mau tunduk kepada otoritasnya. Tetapi Ali masih mempertahankan pendapatnya bahwa menghukum pemberontak bukanlah prioritas dan tak bisa dijalankan dalam keadaan apapun. Kali ini untuk menghindari pertumpahan darah lebih jauh, ia bersedia bertemu dengan Muawiyah untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase. Kedua belah pihak bertemu di suatu tempat antara Irak dan Suriah. Daerah asal masing-masing mendukung. Pada 658 Masehi, apa yang tepatnya terjadi dalam negosiasi dan bagaimana hasilnya sulit disibak dari kubu sejarah, tetapi sepertinya sang penengah mendukung solusi yang menurunkan Ali dan Muawiyah dari kekuasaan lalu melakukan pemilihan khalifah baru. Lalu hasil arbitrase ini diumumkan kepada kedua belah pihak. Sekelompok pendukung Ali menentang keputusan. Mereka menyatakan keputusan hanya milik Allah dan menolak menerima legitimasi penengah. Kelompok tersebut mengutuk Ali karena mengizinkan nasib politiknya ditentukan oleh manusia biasa yang bisa berbuat salah. Posisi politik ekstrim mereka berubah menjadi posisi keagamaan ekstrim yang menganggap setiap manusia berdosa sebagai kafir. Setelah memisahkan diri dari kelompok pendukung utama Ali, mereka mendapat nama Khawarij, yang berarti orang yang meninggalkan. Kelompok Khawarij terus menyebar teror di pedalaman Irak, memerangi siapapun yang tak setuju dengan posisi fanatik mereka. Sementara itu, Ali yang menolak hasil arbitrase karena menganggapnya cacat, menegaskan bahwa bekas pendukungnya itu menjadi kelompok pertama dalam sejarah yang telah melepaskan diri dari teologi Islam yang diterima. Mereka tak bisa dibiarkan bebas dengan teror yang merajalela. Ia mengumpulkan pasukan dan menghadapi oposisi tersebut pada musim panas 658 Masehi. Kelompok utama Khawarij berhasil dihancurkan, tapi gerakan tersebut terus berlanjut dalam bentuk clandestine, yaitu sembunyi-sembunyi, dengan tujuan menurunkan Ali dan Muawiyah. Usaha percobaan pembunuhan Muawiyah di Damaskus oleh Khawarij gagal, akan tapi mereka berhasil membunuh Ali saat Ali sedang sholat subuh di masjid di Kufa. Seorang pembunuh menikamnya, membuat kekuasaannya yang bergolak itu berakhir dalam kekerasan. Tampuk kekhalifahan jatuh pada satu-satunya orang di dunia Islam yang mendapat dukungan luas dan mampu menjadi pemimpin yang efektif, yaitu Muawiyah.